Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, karunia dan hidayahnya. Kita masih bisa merasakan nikmat Allah yang begitu banyak dan begitu besarnya untuk kita, dan masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada sang baginda alam, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan, dari alam kezaliman menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Devi Santi Siagian dari program studi manajemen dakwah NIM 20304018 dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padang Sidimpuan. Di sini saya akan menyampaikan sebuah amanah, yang mana ini diamanahkan dari Bapak pengampu kami, yakni Bapak Zilfaroni, yang mana judul dari amanah tersebut ialah Qaulus Sahabah. Berbicara tentang Qaulus Sahabah, qaul artinya ucapan ataupun perkataan, sedangkan sahabah artinya teman ataupun sahabat. Tetapi di sini ialah teman Nabi yang hidup pada masa Nabi, dan juga pernah bertemu dengan Nabi dan mati dalam keadaan Islam. Qaul sahabi dalam ilmu usul fikih ialah fatwa sahabat Nabi yang berbentuk ucapan dengan dasar pendapat pribadinya. Jadi perkataan atau fatwa untuk hasil istihad seseorang sahabat Nabi tentang satu hal yang berhubungan dengan hukum syarak. Qaul sahabi pada sebagian kitab-kitab usul fikih sering disebut sebagai mazhab sahabi, tetapi di sini bukanlah dimaksudkan sebagai ijma' sahabat atau kesepakatan semua sahabat terhadap sebuah masalah. Bila kita perhatikan kembali, yang bisa kita jadikan sebagai hujjah adalah Al-Quran, hadis, dan as-sunnah yang sah riwayatnya dari Nabi. Qaul sahabi adalah pendapat sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang suatu hukum, di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas di dalam Al-Quran dan hadis. Maksudnya adalah pendapat para sahabat tentang suatu kasus yang dinukil para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum, sedangkan ayat atau hadis tidak menjelaskan hukum terhadap kasus yang dihadapi sahabat tersebut. Jadi, qaul as-sahabi merupakan pendapat hukum yang dikemukakan oleh seseorang atau beberapa orang sahabat Nabi tentang suatu hukum syara yang ketentuannya tidak terdapat pada nas. Yang dimaksud dengan sahabat menurut para ulama usul fikih adalah seseorang yang bertemu dengan Rasulullah SAW dan beriman kepadanya serta mengikuti hidup dalam waktu yang panjang. Menurut Muhammad Ajas Khotik, sahabat adalah setiap orang Islam yang hidup bergaul dengan Nabi SAW dalam waktu cukup lama dan menerima ilmu darinya, seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman, Ali bin Abi Thalib,
Aisyah, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Tasyib, dan Abdullah bin Umar. Menurut pandangan Imam Syafi'i, qaul sahabi adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW yang menyangkut hukum masalah-masalah yang tidak diatur di dalam nas, baik di Al-Quran maupun di As-Sunnah. Qaul sahabi berbeda dengan ijma' sahabi yang mempunyai kedudukan yang kuat dan tinggi sebagai dalil syara, karena kehujahannya yang diterima semua ahli usul fikih. Ijma' sahabi adalah hasil kesepakatan bersama tentang hukum. Selain itu, qaul sahabi juga berbeda dengan hadis atsar. Adapun definisi hadis atsar adalah yang artinya segala sesuatu yang diriwayatkan dari sahabat dan boleh juga disandarkan pada perkataan Nabi SAW. Dan juga sebelum mengemukakan pendapat atau fatwa tersebut atau fatwa terhadap suatu kasus, para sahabat terlebih dahulu bertanya kepada para sahabat. Hal demikian pernah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu terhadap seorang nenek bertanya kepada Abu Bakar tentang kadar bagian yang dapat diterimanya dalam salah satu pembagian harta pusaka. Abu Bakar tidak menemukan ketentuannya di dalam Al-Quran. Kemudian ia bertanya kepada sahabat. Salah seorang sahabat bernama Al-Mughirah, ibu Syu'bah, mengatakan bahwa Nabi pernah bersabda, "Berilah seorang nenek seperanan dari harta warisan." Riwayat Al-Mughirah, ibu Syu'bah ini dikuatkan oleh Muhammad ibnu Musalamah, dan itulah yang menjadi keputusan Abu Bakar. Dan ada juga macam-macam mazhab qaul as-sahabi. Para ulama membagi qaul as-sahabi ke dalam beberapa macam, di antaranya perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek atau ijtihad. Dalam hal ini para ulama semuanya sepakat bahwa perkataan sahabat bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan juga perkataan sahabat disepakati oleh semua sahabat atau sahabat lainnya. Dan juga perkataan sahabat yang berasal dari pendapatnya atau ijtihad dari diri sendiri. Abu Jahra menguraikan beberapa kemungkinan bentuk qaul sahabi tersebut ke dalam beberapa bentuk, yaitu apa yang disampaikan sahabat itu adalah suatu berita yang dengannya dari Nabi, namun ia tidak menjelaskan bahwa berita itu sebuah sunnah. Kedua, apa yang disampaikan sahabat itu sesuatu yang dia dengar dari orang yang pernah mendengarnya dari Nabi, tetapi tidak ada penjelasan dari orang tersebut bahwa yang didengarnya itu berasal dari Nabi. Apa yang disampaikan sahabat itu adalah hasil pemahamannya sendiri terhadap ayat-ayat Al-Quran yang orang lain tidak memahaminya. Dan juga apa yang disampaikan sahabat itu sesuatu yang sudah disepakati oleh lingkungannya, namun yang menyampaikannya hanya sahabat tersebut seorang diri. Adapun contoh dari qaul sahabi adalah kasus potong tangan pidana pencurian. Dalam Al-Quran Allah berfirman pada ayat Al-Maidah ayat 38. Sebagaimana bunyi ayatnya, "Wasariqu wasariqu faqat'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallahi wallahu 'azizun hakim." Yang artinya,
Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Pencurian menurut hukum Islam ialah perbuatan seorang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi pada tempat penyimpanan yang wajar. Tetapi berbeda dengan Umar bin Khattab yang dikabarkan pernah tidak melaksanakan hukum potong tangan sewaktu masyarakat Islam sedang mengalami musibah. Kekurangan persediaan makanan dan bahaya kelaparan peristiwa ini terjadi pada musim pencekik. Dan juga beberapa perkara yang berkaitan dengan masalah pencurian seperti pencurian baitul mal dan pencurian seseorang budak yang tidak diberi makan oleh majikannya. Dalam kasus tersebut tidak mudah untuk mengatakan bahwa Umar telah melanggar ketentuan ayat Al-Quran yang memerintahkan pemotongan tangan pencuri, sementara Al-Quran sendiri tidak memberikan perincian penjatuhan hukuman potong tangan tersebut. Menurut Ahmad Hasan, terserah sunnah dan rai untuk memutuskan kapan pemotongan tangan dilaksanakan dan kapan tidaknya. Dan masuklah kita kepada kehujahannya. Maksud kehujahan di sini adalah kekuatan yang mengikat untuk dijalankan oleh umat Islam sehingga akan berdosa jika meninggalkannya sebagaimana berdosanya meninggalkan perintah Nabi. Pendapat sahabat tidak menjadi hujjah atau sahabat lainnya. Hal ini telah disepakati, namun yang masih menjadi perselisihan di sini ialah apakah pendapat sahabat bisa menjadi hujjah atau tabi'in dan orang-orang setelah tabi'in. Ulama usul memiliki 3 pendapat. Di antaranya adalah yang pertama, 1 pendapat mengatakan bahwa qaul sahabi dapat menjadi hujjah. Pendapat ini berasal dari Imam Maliki, Abu Bakar Ar-Razi, Abu Said sahabat Imam Abu Hanifah. Begitu juga Imam Syafi'i dalam mazhab qadimnya, termasuk juga Imam Ahmad bin Hambal dalam satu riwayat. Alasan pendapat ini adalah firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlal kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang dimana artinya adalah kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ayat ini merupakan kitab dari Allah kepada para sahabat-sahabat untuk menjalankan amalan perbuatan ma'ruf dan nahi munkar. Sesungguhnya perbuatan ma'ruf dan nahi munkar ini wajib, karena itu pendapat para sahabat wajib diterima. Alasan yang kedua adalah sebuah hadis Rasulullah yang artinya, sahabatku, bagikan bintang-bintang siapa saja di antara mereka yang kamu ikuti, pasti engkau mendapat petunjuk. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menjadikan ikutan kepada siapa saja dari sahabatnya sebagai dasar memperoleh petunjuk atau hidayah. Hal ini menunjukkan bahwa tiap-tiap pendapat dari mereka itu adalah hujjah dan wajib kita terima amalannya. Suatu pendapat mengatakan bahwa qaul sahabi
secara mutlak tidak dapat menjadi hujjah. Dasar hukum pendapat ini berasal dari jumhur Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Imam Syafi'i dalam mazhabnya yang jadid atau baru, juga Abu Hasan Al-Qurra dari golongan Hanifiyah. Alasan mereka antara lain adalah firman Allah yang artinya, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 2. Maksud ayat tersebut adalah bahwa Allah mengajukan kepada orang-orang yang mempunyai pandangan atau pikiran untuk mengambil iktibar atau menjadi pembelajaran bagi kita. Yang dimaksud iktibar dalam ayat tersebut ialah qiyas dan ijtihad. Sedangkan dalam hal mujtahid, sama saja apakah mujtahid itu sahabat atau bukan sahabat. Ulama Hanifiyah, Imam Malik, qaul qadim Imam Asy-Syafi'i, dan pendapat terkuat dari Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa pendapat sahabat itu menjadi hujjah, dan apabila pendapat sahabat bertentangan dengan qiyas, maka pendapat sahabat didahulukan. Alasan yang mereka kemukakan antara lain adalah firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 100 yang artinya, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Kembali kepada pendapat Imam Syafi'i, bahwa di beberapa kitab usul fikih yang lain menyebutkan bahwa ada ulama yang beranggapan bahwa Imam Syafi'i dalam qaul jadid tidak mau mengambil pendapat sahabat. Kemudian Abu Jahal menegaskan bahwa yang benar ucapan Imam Syafi'i adalah seperti apa yang telah diriwayatkan oleh Ar-Rabi di dalam kitab Ar-Risalah, bahwa qaul jadid Imam secara pasti Imam Syafi'i mengambil pendapat sahabat yang paling mendekati kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi dapat kita simpulkan dari materi yang saya bawakan hari ini ialah qaul sahabi adalah perkataan atau fatwa atau hasil istihad seorang sahabat Nabi tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan hukum syara. Qaul sahabi pada sebagian kitab-kitab usul fikih sering disebut dengan mazhab sahabat. Tetapi perlu diketahui bahwa hal itu bukanlah dimaksudkan sebagai ijma' sahabat atau kesepakatan semua sahabat terhadap suatu masalah. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa karena qaul sahabat semata-mata pendapat atau hasil ijtihad, maka qaul sahabat tidaklah dapat dijadikan hujjah dalam menentukan hukum syara, kecuali jelas-jelas didasarkan kepada Al-Quran dan hadis atau As-Sunnah yang sah riwayatnya dari Nabi. Mungkin cukup sekianlah isi dari materi yang saya bawakan. Jika ada kekurangan, kejanggalan, ataupun pembawaan saya yang kurang berkenan di hati saudara-saudari, saya terlebih dahulu mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan kepada Bapak pengampu kami, Bapak Jilfaroni, saya sadar bahwa materi yang saya bawakan ini masih kurang, dan juga pemahaman saya masih kurang dari nalar saya. Dan juga materi ini masih jauh dari kata sempurna. Jadi sekira-kiranya Bapak dapat memahaminya. Tiada gading yang tak retak. Dan kata-kata itu mewakili perasaan saya, dan saya meminta untuk kritik dan saran demi perbaikan materi saya untuk menjadi sempurna dan dapat dipahami dengan jelas oleh saudara-saudari. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.